Halo gengs, balik lagi di channel Aurelia Eva yang selalu menyajikan berita aneh, unik, fenomenal, dan misteri. Kali ini nih, aku akan pilih topik aneh dan unik, yaitu tentang persahabatan amazing antara manusia dan hewan. Nah nih gengs, biasanya hewan itu kan tak punya akal, betul nggak? Tapi entah kenapa hewan itu mampu merasakan kasih sayang manusia. Nah, tak jarang di dunia ini hewan adalah sahabat yang paling setia, dan banyak pula manusia yang memilih bersahabat dengan hewan. Nah, kayak apa sih kisah mereka dan kok bisa mereka jadian sahabatan gitu ya, gengs? Let's go, check it out. Kita lihat. Kisah persahabatan manusia dan penguin. Nah, yang ini adalah kisah Joa Pereira de Souza yang bersahabat dengan seekor penguin diberi nama Jingjing. Jadi awalnya mereka bertemu ketika itu si Joa berumur 71 tahun. Nah, Joa ini nih gengs lagi berjalan-jalan di pinggir pantai. Nah, dia menemukan seekor penguin yang waktu itu keadaannya memprihatinkan. Waktu itu tubuhnya penuh minyak, lemah, sedang survive si penguin itu. Nah, si penguin itu nih guys terdampar di dekat rumahnya si Joa tersebut. Kayaknya si penguin itu berasal dari Patagonia. Nah, kemudian si Joa merasa iba nih, langsung membawa penguin tersebut pulang ke rumahnya dan membersihkan penguin itu, merawatnya, memberinya makan sampai penguin itu sehat. Kemudian si Joa memberi nama penguinnya Jingjing. Nah, setelah sehat nih, Joa kemudian mau melepas si Jingjing ini ke laut, lepas kembali. Tapi anehnya si Jingjing itu nggak mau nih gengs. Dia tuh malah balik lagi ke Joa. Dan setelah itu Joa dan Jingjing bersahabat sampai sekarang. Nah, sekarang nih gengs, si Jingjing ini menjadi maskot di desanya si Joa. Nah, walaupun kadang si Jingjing ini pergi ke tempatnya 1-2 minggu atau sebulan, tapi tetap aja si Jingjing ini balik lagi ke si Joa. Gaby dan si burung gagak. Nah, di sini ada kisah persahabatan Gaby. Gaby itu berumur 8 tahun. Nah, awal mulanya dia bersahabat dengan si Gagak. Ketika itu dia sedang berjalan di depan rumahnya dan makanan si Gaby itu jatuh nih guys. Nah, si Gagak melihat makanan jatuh, mereka langsung menyerbu memakan makanan yang tak sengaja dijatuhkan Gaby tadi. Mengetahui hal itu, Gaby pun mulai memberi makanan kepada kawanan gagak lokal itu secara rutin. Dia biasanya akan menaruh kacang di kebun untuk disantap oleh kawanan gagak itu. Nah nih gengs, menariknya sejak Gaby ngasih makanan si gagak, burung-burung tersebut sering datang membawakan hadiah untuknya. Hadiah yang diterima oleh Gaby memiliki beragam rupa seperti kancing, manik-manik, tembaga, dan masih banyak lagi loh gengs. Nah, yang bikin si Gaby itu senang, si gagak ini pada suatu hari menghadiahkan si Gaby sebuah leontin berbentuk hati. Wow. 3. Kisah Aspinall dan gorila Quibi. Damian Aspinall adalah seorang pengusaha nih gengs dan mempunyai organisasi Aspinall Foundation, yaitu organisasi yang didedikasikan untuk pengembangbiakan dan pengembalian gorila atau hewan lain ke alam liar. Nah, si Damian ini ternyata mempunyai hubungan dekat dengan salah satu gorila bernama Quibi. Karena si Quibi ini lahir di taman satwa liar di pedesaan di Inggris milik keluarganya si Damian. Tapi setelah Quibi dewasa kemudian dilepas di alam liar nih guys. Nah, setelah 5 tahun berjalan, karena mereka mempunyai kedekatan, Damian merasa kangen nih sama sahabatnya ini guys. Kemudian dia membawa timnya untuk mencari Quibi di hutan pedalaman Afrika. Nah, bener nih guys, sesampainya di hutan tersebut akhirnya mereka bertemu, dan di sini sangat mengharukan sekali. Quibi langsung berteriak nih manggil namanya Damian. Video pertemuan mereka yang sangat mengharukan itu sukses menyedot perhatian dunia dan menjadi viral di dunia maya. Kelly Brown dan seekor bebek. Nah, ada seorang gadis nih guys, berusia 5 tahun. Dia bersahabat dengan bebek. Dan gadis ini memang dari kecil dia itu gak suka bermain Barbie atau kayak anak-anak perempuan lainnya. Nah, dia itu suka sekali bermain bebek atau berjalan-jalan membawa bebek. Ya, gadis yang masih berusia 5 tahun itu menganggap kalau dirinya adalah ibu dari si bebek yang dipeliharanya. Bebek itu diberi nama Snow Lake.
dia sungguh percaya bahwa Snorlax memang anaknya. Dan sebaliknya juga memiliki kepercayaan yang sama, Snorlax pun menganggap bahwa Kelly benar-benar induknya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama seperti pergi ke taman, pantai, atau bermain di rumah. Kelly pertama kali bertemu dengan Snorlax ketika orang tuanya membawa pulang bebek itu ke rumah. Entah kenapa bebek itu seakan tak mau beranjak dari dekat Kelly dan ingin selalu berada di sisi gadis itu. Kisah gadis autis dan seekor kucing bernama Tula. Iris Grace Hamsal adalah seorang gadis autis yang bersahabat dengan kucing bernama Tula. Nah, mereka pertama kali bertemu nih geng. Saat itu Iris berusia 6 tahun. Seakan kenal lama nih geng, si Tula ini langsung datang dan meringkuk di dekat Iris. Dan setelah itu nih gengs, Iris membawa kucing tersebut pulang ke rumahnya dan dalam waktu singkat mereka langsung bersahabat. Ketika si Tula ini merasa tidak nyaman di dalam mobil, Iris berusaha menenangkannya. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika di tengah malam si Iris ini terbangun nih gengs, si Tula pun datang menemani Iris sampai Iris tertidur lelap. Kisah Hiroyuki Arikawa yang bersahabat dengan ikan berkepala manusia. Hiroyuki Arikawa, seorang penyelam senior di Jepang nih geng, yang sudah bersahabat 25 tahun dengan seekor ikan yang dia beri nama Yoriko. Mereka bertemu untuk pertama kalinya nih gengs di Teluk Tateyama Prefektur Chiba di Jepang. Nah, mereka itu saling mengunjungi dan akhirnya mereka berhubungan dekat menjadi sahabat. Nah, ketika dipanggil dengan ketukan palu ke sebuah logam, si Yoriko ini langsung datang nih gengs mendekati sahabatnya. Nah, ikan ini tampak senang berkeliaran di sekitar Arikawa dan tampak senang ketika diajak berfoto bersama sahabatnya itu. Kisah gajah buta dan musisi unik. Nah nih gengs, gajah ini bernama Lamduan yang berumur 62 tahun. Nah, sudah beberapa tahun si Lamduan ini mengalami kebutaan. Akhirnya dia pensiun dan ditarik ke sebuah penampungan satwa, Elephant Works. Elephant Works adalah sebuah organisasi yang melindungi hewan-hewan tua, sakit, atau kebutuhan khusus. Letaknya di Wangdong, Thailand. Sebelum bertemu Paul, si Lamduan ini nih gengs, dia itu sering gelisah. Mungkin karena kebutaan yang dia alami ya gengs. Nah, ketika itu Paul datang ke penampungan tersebut dan memainkan sebuah piano di hadapan Lamduan. Dan nih gengs, si Lamduan langsung tenang, tak pernah gelisah dan gak pernah ngamuk lagi si gajah tersebut. Nah, setelah itu si Paul Barton tiap saat rutin mengunjungi penampungan tersebut hanya untuk bermain piano bersama Lamduan. Dan kalian tahu nggak gengs, nah ketika mendengar musik alunan dari sahabatnya Paul, nah kalau si Lamduan ini merasa senang dengan musik yang dimainkan, dia akan menari menggoyangkan badannya. Wow. Nah gengs, itulah tadi beberapa kisah persahabatan antara manusia dan hewan yang tak lekang oleh zaman. Mungkin di dunia ini jarang sekali yang bisa bersahabat seperti mereka, karena mereka itu adalah tergolong orang-orang yang lain daripada yang lain unik. Betul nggak? Oke, itulah video untuk kali ini. Tunggu video Aurelia selanjutnya. Bye-bye.